Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian semua pada sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya nih memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Reanda Farisal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti dengan program studinya itu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 28923500010. Nah, pada video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat, yaitu pengumpulan ujian akhir semester dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis, dengan dosen pengampunya itu adalah Ibu Irvia Heriza. Nah, pada topik pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang penyusutan dalam ekonomi dan bisnis. Mungkin banyak yang belum tahu ya tentang penyusutan itu seperti apa, apalagi di ranahnya itu kalau misalnya di dunia pekerjaan, dalam dunia accounting pasti ada yang namanya penyusutan atau bisa dibilang itu istilahnya depresiasi atau amortisasi. Nah, daripada kita berlama-lama, yuk kita simak baik-baik penjelasan yang akan saya berikan. Oke. Sini kita memasuki dari bab pengertian ya teman-teman ya. Pengertian dari penyusutan atau tadi istilahnya depresiasi atau amortisasi. Nah, penyusutan dalam matematika ekonomi dan bisnis merujuk kepada pengurangan nilai suatu aset seiring berjalannya waktu. Depresiasi merupakan suatu istilah yang sering dipakai dalam akuntansi yang berarti penyusutan. Nah, selanjutnya itu, depresiasi adalah suatu proses hilangnya nilai ekonomis secara berangsur-angsur yang dialami oleh suatu aset selama waktu tertentu dan kemudian meninggalkan nilai sisa atau nilai residu. Jadi, um, asetnya itu yang dimaksud di sini kan aset tetap ya teman-teman. Aset tetap itu seperti apa? Misalnya kendaraan. Kendaraan itu kan salah satunya aset tetap. Dia mempunyai nilai, tetapi nilainya itu akan berkurang, ya, berkurang seiring waktu. Nah, kenapa aset tetap nilainya bisa menyusut atau berkurang? Nah, aset tetap ini nilainya bisa menyusut itu dikarenakan ada beberapa hal atau faktor nih. Misalnya satu, rusak. Terus kedua, produktivitasnya menurun karena terlalu sering dipakai atau karena sudah ketinggalan zaman sehingga tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Jadi misalnya itu kendaraan ya, kendaraan kan identik banget nih dengan yang namanya aset tetap. Nah, itu yaitu faktornya bisa rusak, terus juga produktivitasnya nih karena kendaraan kan biasanya sering dipakai terus untuk operasional. Terus juga ketinggalan zaman nih fitur-fiturnya gitu. Oke, di slide selanjutnya ini adalah metode penyusutan. Ada beberapa metode, teman-teman ya. Di antaranya itu ada 4 jenis metode. Yang pertama itu adalah metode garis lurus. Yang kedua adalah metode per unit produksi. Lalu yang ketiga itu adalah metode angka tahun. Yang keempat terakhir itu adalah metode saldo menurun ganda. Jadi keempat metode penyusutan ini itu berkesinambungan dalam penghitungannya. Oke, kita masuk yang dari materi pertama. Nah, ini adalah peta konsepnya ya teman-teman ya, peta konsep dari penyusutan atau depresiasi yang dimana metode garis lurus menghubungkan yaitu ada HP, nanti ada penjelasannya, nilai sisa dibagi umur ekonomis, dan seterusnya. Nah, di sini nih, yang tadi kan ada istilah HP dan yang lain-lain. Hal-hal yang wajib diketahui dalam penyusutan. Yang pertama itu adalah hak perolehan atau HP tadi.
merupakan jumlah seluruh nilai yang kita keluarkan untuk mendapatkan suatu aset. Yang kedua, umur ekonomi. Itu adalah taksiran lama manfaat suatu aset tetap. Yang ketiga itu adalah nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah nilai akhir yang masih melekat pada suatu aset pada saat telah didepresiasi penuh. Lalu yang keempat itu ada akumulasi depresiasi. Nah, depresiasi tahun, tahu rumusnya itulah N tambah depresiasi tahun N plus 1. Atau jumlah depresiasi dari awal tahun sampai tahun depresiasi itu berada. Nah, yang terakhir itu adalah nilai buku atau harga perolehan dikurang depresiasi tahun atau nilai aset setelah dikurangi harga perolehan. Slide berikutnya, nah kita masuk ke metode garis lurus. Nah, metode garis lurus ini adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menghitung penyusutan yang berlaku untuk aset seperti kendaraan, komputer, parabot kantor, dan gedung kantor. Dengan metode ini, jumlah penyusutan setiap aset tetap nilainya tetap sama pada setiap periode akuntansi. Jadi metode garis lurus ini seperti menggunakan penggaris ya teman-teman. Mengukurnya itu dengan menggunakan penggaris diibaratkan. Jadi menggunakan metode garis lurus. Karena kendaraan itu kan bisa ditarik ya dengan garis lurus gitu. Lalu metode ini adalah paling sederhana karena harga perolehan dibagi rata sama masa manfaatnya. Oleh karena itu, perusahaan sering menggunakan metode ini untuk memudahkan perhitungan depresiasi. Jadi, metode garis lurus ini memang paling banyak digunakan dalam menghitung penyusutan. Nah, di sini ada rumusnya nih teman-teman. Rumus dari garis lurus. Yaitu adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, kan tadi ada petok konsepnya tuh. Mungkin teman-teman semua bingung kan karena ini gimana cara ngitungnya. Nah, di sini kita ada contoh soalnya nih. Contoh soalnya itu kita baca PT Maju Mundur membeli 2 truk seharga 90 juta. Biaya administrasinya itu adalah 250.000. Diperkirakan umur ekonomis dari mobil ini adalah 8 tahun. Truk ini dibeli pada tanggal 14 Maret dengan nilai sisanya itu adalah 10 juta. Hitunglah nilai buku di akhir tahun ke-8. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita hitung harga beli dikali um, 2, karena kan tadi beli truknya ada 2. Jadi, um, 2 truk dikali harganya itu satunya adalah 90.000. Jadi, 2 dikali 10.000. Nah, dikali 90 juta sama dengan yaitu adalah 180 juta. Lalu biaya administrasinya karena tadi 2 truk, jadi dikali 2 aja, 250 dikali 2 sama dengan 500.000. Jadi harga perolehannya itu adalah di total 180 juta ditambah 500.000 dan hasilnya itu adalah 180 juta 500.000. Nah, lalu nilai sisanya kan tadi 10 juta nih, sama dikalikan 2 karena ada 2 truk. Jadi 2 dikali 10 juta sama dengan 20 juta. Nah, depresiasinya berapa gitu kan? Nilai penyusutannya per tahunnya itu berapa? Tadi kan nih rumusnya di sini, harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Jadi, kita masukin deh tinggal. Jadi 180.500.000 dikurang 20 juta dibagi 8 sama dengan 20 juta 62.500 per tahun. Jadi itu adalah nilai dari penyusutan truk tiap tahunnya.
Nah, di sini saya sudah membuatkan tabel ya teman-teman, tabel dari eh, tiap tahunnya, dari awal tahun sampai tahun ke-8. Nah, di sini keterangannya itu adalah depresiasi untuk tahun pertama itu adalah 10 dibagi 12 dikali 160.500 sama dengan 16.718.750. Jadi sama kayak tadi ya, gitu kan. Dibagi terus baru dikali. Lalu kan yang dicari kan tahun ke-8. Nah, depresiasi untuk tahun ke-8 itu berapa? Jadi 160.500 dikurangin 137.093.750 sama dengan 23.406.250. Nah, nilai buku akhir tahunnya itu adalah harga perolehan dikurang akumulasi tahun. Contohnya misalnya N1 nih tahun pertama sama dengan 180.500 dikurang 16.718.750. Jadi nilainya itu adalah sama dengan 63.281.250. Nah, nilai buku akhir umur ekonomis harus sama dengan nilai sisa ya, nggak boleh beda. Nah, lalu ingat juga alat yang dibeli tanggalnya itu 15, maka dihitungnya itu dari tanggal 1 bulan tersebut. Tapi jika kalau misalnya alatnya itu dibeli dari tanggal 15 atau tanggal 16, maka dihitung dari tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, lalu kedua itu adalah metode unit produksi. Nah, di sini ada rumusnya nih, beda lagi sama yang tadi. Di sini ada dua kategorinya. Nah, itu ada penyusutan per unit atau depresiasi per unit. Rumusnya itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi unit produksi taksirannya berapa. Lalu baru dihitung depresiasi. Nah, depresiasi per unit dikali pemakaian. Jika pemakaian aset sangat bervariasi dari tahun ke tahun, maka metode unit produksi lebih tepat untuk dipakai dengan penentuan depresiasi. Nah, metode ini sangat sering digunakan dalam perhitungan depresiasi aset sumber daya alam seperti tambang, emas, tambang batu bara, tambang minyak, bumi, dan lain-lain, tapi bisa juga dipakai dalam perhitungan depresiasi pada aset lainnya, ya. Oke, selanjutnya itu nah, ada contoh soalnya nih, biar nggak bingung ya teman-teman ya semua. Nah, contoh soalnya itu sama. PT Maju Mundur membeli 2 buah truk dengan harga 90 juta per truknya. Biaya administrasinya 250.000. Diperkirakan umur ekonomis dari mobil ini 8 tahun. Truk ini dibeli pada 14 Maret dengan nilai sisa 10 juta. Hitunglah nilai buku di akhir tahun ke-8. Nah, jika pada tahun pertama mobil dipakai 8.000 jam dan tahun kedua dipakai 6.000 jam, tahun ketiga dipakai 7.000 jam, tahun keempat dipakai 4.000 jam, tahun kelima dipakai 5.000 jam, dan tahun keenam dipakai 2.000 jam, dan tahun ketujuh dipakai 3.000 jam, dan tahun ke-8 dipakai 1.000 jam. Jadi di sini ada penyusutan ya di jam waktunya. Oke, nah kita hitung nih. Nah, harga beli sama kayak tadi ya. Harga beli di sini harga belinya itu dihitung 90 kali 2, 180 juta. Dan biaya administrasinya juga dikali 2, 250 kali 2 sama dengan 500. Lalu harga perolehannya udah kita dapat. Nah, nilai sisanya juga kita udah hitung dan sudah dapat. Lalu kita hitung nih angka untuk depresiasinya, yaitu 180 dikurang 20 sama dibagi 36.000 sama dengan
4.458. Nah, itu adalah nilai yang dicari untuk angka depresiasinya. Nah, lalu gimana nih gitu kan. Nah, di sini kita juga buatkan tabel nih umur ekonomisnya itu kita setarakan ya jadi 36.000. Ya. Terus umur pemakaiannya juga berbeda-beda nih kan tadi udah disebutin tuh. Nah, di sini depresiasi untuk tahun pertamanya itu adalah hitung yang tadi angkanya kan udah dapet tuh. Nah, dihitung 4.458 dikali 8.000 sama dengan 16.750. Nah, lalu di tahun ke-8-nya berapa gitu kan. Nah, dihitung nih ya kan depresiasi untuk tahun ke-8 160.500 dikurang dikurang itu adalah 156.030.000 sama dengan 23.406.250. Lalu nilai buku akhir tahun itu adalah sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi tahun. Contohnya misalnya nih kita dia sama aja. Misalnya tahun pertama 180.500 dikurang 35.664.000 sama dengan 148.836 gitu. Jadi nilai buku akhir umur ekonomis harus sama dengan nilai sisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next selanjutnya itu, nah di sini udah masuk mulai metode angka tahun. Jadi kita lihat nih rumusnya nih. Rumusnya itu adalah nilai buku sebenarnya sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa, lalu ada angka tahun. N atau tahun dikali dari hasil eh, pertambahan dari N tambah satu lalu dibagi 2. Lalu nilai depresiasinya adalah nilai buku sebenarnya dikali angka tahun. Nah, contohnya sama yang tadi soalnya. Nah, di sini hampir sama ya, hampir sama, cuma nanti kita tinggal ngitung di nilai buku sebenarnya. Kan tadi nilai buku sebenarnya rumusnya itu seperti ini. Nah, tinggal kita hitung deh, gitu kan. Nilai buku sebenarnya, jika udah dapat, lalu kita cari angka tahunnya. Angka tahunnya itu adalah 8 dikali 8 tambah 1 dibagi 2. Jadi hasilnya 36. Atau bisa kita bilang 3 tahun. Nah, di sini depresiasi untuk tahun pertama sama hitungannya 160.500 dikali 8 dibagi 36 kali 10 per 12 sama dengan 29.722.222. Lalu depresiasi untuk tahun ke-8 berapa? Itu sama aja kayak tadi. 168.500 dikurang 150. Jadi hasilnya itu adalah 10.402.778. Nah, lalu nilai buku akhirnya itu sama dengan harga perolehan dikurang akumulasi tahun. Jadi hampir sama ya mas sebelumnya gitu. Lalu nilai buku akhir umur ekonomis harus sama dengan nilai sisa. Oke. Lalu metode saldo nih, ada di sini metode saldo menurun ganda atau ini udah di metode yang terakhir. Yaitu rumusnya itu adalah persentase depresiasi sama dengan 100% dibagi umur ekonomis dikali 2. Nah, depresiasinya itu adalah harga perolehan dikali presentasi depresiasi. Nah, pada metode ini jumlah depresiasi aset lebih besar pada tahun awal dan semakin lama jumlah depresiasi semakin mengecil. Hal ini terjadi karena sebuah asumsi yakni sebuah aset yang baru dianggap lebih besar
memberikan kontribusinya di awal atau jika dikaitkan dengan produktivitas, maka sebuah aset baru biasa lebih produktif. Maka pada tahun awal depresiasi lebih banyak. Nah, metode ini biasanya juga jarang digunakan karena lebih ribet penggunaannya dibandingkan dengan metode garis lurus. Tetapi metode ini juga wajib untuk diketahui oleh kita semua. Nah, di sini ada himbauan nih ya. Berhati-hatilah dalam menghitung setiap nilai. Lalu dalam metode ini juga nilai sisa adalah nilai buku akhir tahun dari umur ekonomisnya. Metode ini sangat cocok digunakan jika kita kesulitan menentukan nilai sisa dari suatu aset. Misalnya kita agak, eh, agak sulit nih menentukan, wah nilai aset dari barang ini berapa gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan metode ini, tetapi ya lumayan rumit kan gitu. Oke, nah soalnya sama di sini. Nah, di sini mungkin ada perbedaan nih. Nah, harga beli dikali dua yaitu 180, lalu ada biaya administrasinya juga dikali dua yaitu yang jadinya 500.000. Nah, di sini harga perolehan itu kan 180.500. Nah, kita cari persentase depresiasinya nih. Jadi persentase depresiasinya itu adalah 100% dibagi 8. Yang 8 itu dari ini tahunnya ya, dari tahun. Terus habis itu dikali 2 sama dengan 25%. Nah, di sini tabel angsurannya itu adalah di sini sudah ketemu semua. Nah, lalu depresiasi untuk di tahun pertama itu berapa? Depresiasi untuk di tahun pertama itu adalah 37.604.167. Nah, lalu kan yang dicarinya itu kan depresiasi untuk tahun ke-8. Nah, di tahun ke-8 itu berapa depresiasinya? Nah, sama tadi, ya kan, ketika sudah dihitung, yaitu adalah 25.432.338 dikali 25%-nya atau harga taksirannya. Dengan taksiran si kendaraannya itu 25% sama dengan hasilnya itu adalah 6.358.097. Nah, nilai buku akhir tahun ini perolehannya itu adalah 180.500 dikurang 30.604.167 sama dengan hasil itu adalah 142.895.833. Nah, nilai sisanya nih kan tadi ada warning tuh harus lebih hati-hati. Nilai sisanya itu adalah 19.074.291. Nah, nilai buku akhir tahun di ke-8. Tahun ke-8 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin banyak yang agak keliru juga sih. Mungkin saya juga agak keliru karena menghitungnya ini agak sedikit sulit. Next. Oh, oke. Kita sudah di penghujung rupanya. Nah, kesimpulannya itu adalah penyusutan atau depresiasi ini adalah proses ya, proses alami penurunan nilai aset seiring waktu. Jadi, maupun dia aset mahal, ya, aset-aset mahal, tapi seiring waktu pasti dia akan mengalami penurunan nilainya. Nah, di sini penting juga untuk menghitung secara akurat karena berdampak pada laporan keuangan, kewajiban pajak, dan pengambilan keputusan perusahaan. Pilihan metode penyusutan dan perhatian terhadap aturan akuntansi menjadi kunci dalam manajemen aset dan keuangan yang efektif. Jadi, salah satu metode penyusutan ya, pemilihan metode penyusutan juga itu juga sangat berpengaruh dalam menentukan nilai penyusutan yang akan kita ambil gitu ya. Oke, oke, sudah terakhir, bisa terakhir itu adalah penghujung. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini. Mungkin apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penghitungan yang masih salah,
Saya pribadi mohon dibukakan pintu maafnya yang sebesar-besarnya, karena saat ini juga saya masih dalam menuntut ilmu, sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau ada yang mau menambahkan tentang penjelasan dari materi, bisa langsung klik di kolom komentar aja. Nah, untuk itu semuanya, saya Reanda Farisal pamit undur diri. Sekian video kali ini dari saya. Mungkin next ada video-video tentang pembelajaran yang lainnya. Dan cukup hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.